Kok bisa nggak ada? Ya karena kita nggak menjaga adab-adab ketika kita di masjid. Bagi kita masjid sama luar masjid itu sama. Ketika masuk masjid tidak dalam keadaan berwudu. Ketika masuk masjid tidak menggunakan kaki kanan. Ketika masuk masjid tidak berdoa. Ketika masuk masjid tidak niat i'tikaf. Fa anna yustajab lahu, fa kaifa lahu an yakhsha'. Gimana mau dia salatnya khusyuk? Gimana mau dia doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di masjid saja tempat yang mulia dia tidak bisa jaga-jaga adab-adab Allah. Makanya ketika kita datang ke masjid, niatkan yang pertama dalam keadaan berwudu. Yang kedua, masuk dengan kaki kanan. Yang ketiga, membaca doa Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Yang keempat yaitu berniat i'tikaf karena pahalanya besar. Bahkan ulama mengatakan kalau mau pahalanya lebih besar lagi, niatkan nazar di dalam i'tikaf. I'tikaf kita nazarkan. Kita katakan bahwasanya nazartu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Saya nazar i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalam masjid tersebut. Holas. Yang tadinya pahalanya pahala wajib, pahala sunnah menjadi pahala wajib. Ketika sudah kita beriktikaf, maka kita disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid. Untuk salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ada salat 2 rakaat, yaitu salat penghormatan kita kepada masjid. Salat penghormatan kita kepada masjid. Setiap masjid di muka bumi ini disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid. Kecuali salat Masjidil Haram. Kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram tahiyatul masjidnya itu dengan tawaf. Ketika kita berada di Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram, kita disunnahkan untuk bertawaf. Tapi selain Masjidil Haram, kita disunnahkan untuk salat 2 rakaat. Maka ketika kita salat tahiyatul masjid, ketika masuk masjid disunnahkan bagi kita untuk tahiyatul masjid. Niatnya seperti biasa, nawaitu atau usalli sunnat tahiyatul masjid. Tapi kondisional. Salat tersebut kita lihat sikon kondisinya. Kalau seandainya sudah waktunya imam atau seandainya sudah waktunya iqamah, maka tidak disunnahkan bagi dia untuk salat tahiyatul masjid. Datang muazin sudah qomat, Allahu akbar, langsung ikut masuk shaf. Langsung ikut masuk shaf. Langsung shaf, niatkan tahiyatul masjid bersamaan dengan salat. Misalkan tadi ada orang baru datang salat, masuk ketika imam sudah mau takbiratul ihram, maka dia ikut shaf, niat salat subuh, masukkan di dalam niat salat subuh salat tahiyatul masjid. Boleh. Karena salat tahiyatul masjid ulama mengatakan salat mundarijah, salat yang bisa masuk kepada salat yang lain. Jadi ketika dia masuk masjid, maka usahakan salat tahiyatul masjid, tapi dilihat waktunya mana yang pas. Naam. Setelah dia salat tahiyatul masjid, ini ada perkara yang penting ini. Banyak orang salah kaprah, banyak orang salah pemahaman tentang permasalahan tahiyatul masjid. Ketika imam dalam keadaan khutbatul Jum'ah,
Imam dalam keadaan khutbatul Jum'ah. Ada orang masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid, lihat imamnya itu di khutbah pertama atau khutbah kedua. Kalau imamnya di khutbah pertama, maka sunnah bagi seorang yang baru masuk masjid untuk tahiyatul masjid, walaupun imamnya sedang khutbah. Ada imam sedang khutbah, ada makmum datang masuk. Perhatikan, ini khutbah pertama apa khutbah kedua? Kalau khutbah pertama, sunnah bagi makmum untuk tahiyatul masjid. Jangan langsung duduk, salat tahiyatul masjid dulu. Itu kalau khutbah pertama. Tapi kalau khutbah kedua, maka disunnahkan bagi dia diam saja, berdiri saja sampai imamnya selesai baca khutbah. Jangan dia duduk. Ataupun kalau dia ingin duduk, maka gantikan tahiyatul masjid dengan bacaan al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu a'lam. Jadi ketika dia tahiyatul masjid, maka setelah itu dia akan mendapatkan pahala tadi, cahaya iman. Adab di dalam masjid itu penting. Banyak orang surahnya, gambarannya itu dia beribadah tapi nilainya kosong. Gambarannya dia beribadah, datang ke masjid, salat berjamaah, tapi nol. Kenapa? Karena tidak menjaga adab-adab ketika di masjid, memudahkan perkara masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sangat penting, perlu dijelaskan. Banyak perkara-perkara yang sifatnya remeh, dianggap remeh. Niat masuk masjid kaki kanan, niat iktikaf itu orang anggapnya remeh. Karena pahala ini sifatnya metafisik. Metafisik. Apa metafisik itu? Nggak kelihatan sama mata kita. Kalau kelihatan sama mata kita, kalau pahala ini diibaratkan seperti uang. Pak, Bapak masih semangat nggak nih? Hah? Apa udah pada ngantuk kali? Udah pada ngantuk kayaknya. Kalau pahala itu sama Allah diberikan gambaran. Pahala nih, kita sholat, orang yang masuk masjid pahalanya sekian, itu digambarkan, ada bentuknya, ada fisiknya. Semua orang bakal ngambil, semua orang berebutan. Lau bada thawab majalisal ilmi linnasi laqtatalu hatta yatruqa kulladhi suqin suqah. Kalau seandainya pahala itu berbentuk fisik, ada fisiknya, emas, berfisik emas atau berfisik uang, orang akan berebutan, orang akan berantem untuk ngambil itu. Tapi Allah sengaja, pahala itu sifatnya apa? Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium, tidak bisa dipegang tangan. Apa hikmahnya? Yaitu tadi, agar membedakan orang yang liyamizal khabitha minat thayyib, mana orang yang percaya dengan apa yang diucapkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikah orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani perkara-perkara yang gaib, yang metafisik, yang nggak bisa didengar, yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa diraba, yang tidak bisa dicium. Itulah diantara fadilah-fadilah ketika kita berada di masjid. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa menjadi barakah, bisa diamalkan, bisa dipahami,
insyaallah. Hadani wa iyyakum. Minta maaf kalau terlalu panjang, minta maaf kalau terlalu semangat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.